Mbah Mi itu sudah meninggal 3 hari yang lalu. Tapi mendengar itu, pemuda ini ngotot loh. Pak D ini yang jangan bercanda. Oh, saya tadi malam itu ke sini. Anak saya itu jelas-jelas dipijat oleh Mbah Mi. Sesampainya di rumah, anakku itu langsung tidur pulas dan paginya itu dia bangun sudah ceria lagi. Nah, karena mendengar pemuda itu ngotot, akhirnya Pak D-nya si Rima ini langsung bilang, ya sudah, kalau kamu nggak percaya, ayo sekarang ikut saya. Cerita kali ini dari salah seorang kenalan. Namanya itu Mbak Rima. Nama lengkapnya Mbak Rimawati. Beliau berusia 40 tahun dan sekarang itu tinggal di Wonogiri bersama suami dan anak-anaknya. Jadi Mbak Rima itu pada Lebaran kemarin, dia pulang kampung di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Dia berkunjung ke satu-satunya keluarganya, yaitu Pak D dan Budenya, serta Mbak Rima ini menyempatkan waktu untuk nyekar ke sebuah kuburan almarhum neneknya. Beliau bernama Mbah Rum, panggilannya Mbah Mi. Mbah Mi ini yang merawat Mbak Rima sejak dia itu umur 4 tahun. Jadi Mbak Rima ini ketika usia 4 tahun ibunya itu meninggal dunia. Dan selang 1 tahun kemudian bapaknya itu pamit untuk kerja merantau. Tapi sampai saat ini kabarnya itu sudah tidak terdengar. Nah, kisah kali ini Mbak Rima itu menceritakan tentang sosok almarhum Mbah Mi ini. Jadi Mbah Mi itu beliau adalah seorang dukun bayi atau dukun pijat bayi yang pada sekitar tahun 90-an di kampungnya Mbak Rima ini, ketika ada kelahiran atau anak bayi, anak kecil yang sakit yang biasanya diurut itu dipercayakan kepada seorang dukun bayi, karena daerahnya itu cukup pelosok, apalagi akses untuk menuju ke rumah sakit itu jauh, sedangkan di tempatnya itu tidak ada puskesmas. Nah, ketika Mbak Rima ini masih kecil, beliau itu nurut sekali sama si Mbah Mi ini, karena Mbah Mi itu memang orangnya sangat sabar sekali. Kelihatan kemarin ketika Mbak Rima itu bercerita, orangnya itu sangat santun. Nah, ternyata di balik itu semua ada beberapa kejadian yang cenderung ke kisah mistis tentang sosok Mbah Mi ini. Pada suatu hari ketika Mbak Rima masih kecil dan dia itu masih sekolah SD, yang setiap pagi setelah subuh itu dibangunkan untuk membantu Mbah Mi ini masak. Waktu itu sekitar jam 5, memasak di sebuah dapur sederhana dengan bahan bakar kayu. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ketukan pintu. Nah, Mbah Mi yang berjalan dengan pelan membuka pintu itu. Ternyata di depan pintu ada seorang laki-laki yang bilang kepada Mbah Mi, Mbah Mi, tolong, istriku mau melahirkan, Mbah. Nah, waktu itu Mbah Mi langsung menjawab, ya sudah, sekarang kamu pulang, Mbah tak siap-siap dulu, nanti tak langsung ke sana. Dan waktu itu Mbah Mi ini langsung bersiap-siap membawa beberapa perlengkapannya. Beliau sempat berpesan kepada si Rima yang kecil ini, Nduk, kamu lanjutkan masak nasi, si Mbok tak bantu orang ngelahirin di desa sebelah. Kemudian sekitar jam 9, karena waktu itu hari Minggu, jadi Mbak Rima ini gak sekolah, Mbah Mi ini pulang dan bilang kepada cucunya, Mbok baru pulang, Duk, tadi lahirannya lancar. Dan memang setiap selesai dari manapun, Mbah Mi ini selalu ngobrol dengan cucunya ini. Dan keesokan harinya, tengah hari, Mbak Rima ini baru pulang dari sekolah. Dia duduk bersama Pak D-nya yang memang rumahnya itu di sebelah dari rumah Mbah Mi. Tiba-tiba lelaki yang kemarin memanggil Mbah Mi untuk bantu persalinan dari istrinya itu datang. Di situ terjadi obrolan yang didengarkan oleh si Rima ini.
antara lelaki tadi dan Pak D-nya. Dan waktu itu si lelaki ini bercerita, kemarin itu dia ini sempat kaget karena ketika dia datang ke tempat Mbah Mi meminta bantuan memanggilnya itu, dia itu langsung pulang dengan cara berlari. Walaupun rumahnya ini cukup jauh lah, sekitar 300-400 meter. Dan dia ingat Mbah Mi itu bilang, aku mau siap-siap dulu. Tetapi ketika si lelaki ini sampai di rumahnya, dia ini melihat Mbah Mi itu sudah duduk sambil membantu persalinan istrinya. Dan walaupun kalau di nalar Mbah Mi ini berjalan mencari jalan pintas, itu ada, tapi jalannya itu menanjak. Dan itu justru akan semakin lama. Pada waktu itu Pak D-nya ini justru tertawa melihat lelaki tadi bercerita. Pak D-nya ini bilang, si Mbok itu memang kayak gitu. Kalau dia ini jalan diikuti, beliau ini jalannya itu sangat pelan karena usianya itu sudah sepuh. Tapi kalau ada kepentingan dan beliau ini berjalan sendiri, seolah-olah seperti beliau ini pindah tempat sangat cepat sekali. Dan cerita itu sudah berkali-kali Pak D-nya ini dengar dari orang-orang. Dan kisah selanjutnya tentang sosok Mbah Mi ini terjadi ketika Rima ini berusia 12 tahun. Pada waktu itu di sore hari, Mbah Mi ini bilang kalau perutnya itu sakit. Dan sempat menyuruh Rima ini untuk memanggil anaknya atau budenya si Rima ini. Dan di malam itu Mbah Mi ini hanya pengen ditemani oleh anak pertamanya itu. Tapi keesokan paginya ternyata Mbah Mi ini meninggal dunia. Dan di hari itu juga Mbah Mi langsung dimakamkan di sebuah pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Semenjak meninggalnya Mbah Mi, Rima ini langsung diajak tinggal bersama budenya yang ada di sebelah rumahnya itu. Pada hari ketiga setelah meninggalnya si Mbah Mi ini, tepatnya sekitar jam 9 malam waktu itu, Rima dan sepupunya serta budenya ini sedang tidur di ruang tengah di rumahnya budenya itu. Sedangkan Pak D-nya tadi sejak sore beliau ini pergi ke rumah kerabatnya. Nah, pada waktu itu mereka ini mendengar ada suara kendaraan bermotor, tepatnya sepeda motor, yang berhenti tepat di depan rumahnya si Mbah Mi. Nah, waktu itu mereka ini tidak curiga karena biasanya memang di depan rumah Mbah Mi ada motor yang parkir. Seorang laki-laki itu memiliki persawahan di deretan atas rumahnya Mbah Mi. Jadi kalau musim kemarau, lelaki itu biasanya mengecek pengairan di atas rumahnya Mbah Mi sana. Dan sekitar setengah jam terdengar kembali suara sepeda motor itu pergi dari tempat itu. Tapi keesokan harinya, ketika si Rima sedang bermain dengan sepupunya, di situ juga ada Pak D-nya. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Nah, menurut cerita Rima, mereka ini tidak mengenal siapa lelaki tadi. Dia ini terlihat masih muda. Lelaki itu berhenti tepat di depan rumahnya Mbah Mi. Kemudian dia ini mengucapkan salam kepada Pak D-nya Rima itu. Pak D-nya ini langsung bertanya, ada apa mas? Ada keperluan apa dan nyari siapa? Waktu itu pemuda ini cuma bilang, saya mau bertemu Mbah Mi. Ini ada sekedar bingkisan buat Mbah Mi. Loh, memangnya untuk apa? Dan lelaki itu pun menjawab, kalau tadi malam dia itu membawa anaknya yang berusia baru beberapa bulan. Nah, anaknya ini baru saja jatuh. Kemudian dia ini rewel, bahkan sampai badannya panas. Nah, pada waktu itu ada tetangganya yang bilang kalau di desa sebelah ada seorang dukun bayi yang pintar. Kemudian di malam itu langsung anaknya itu dibawa ke sini bersama istrinya. Nah, Pak D-nya ini, Pak D Rima ini langsung beliau berdiri dengan muka agak marah. Loh, kamu ini jangan bercanda mas. Mbah Mi itu sudah meninggal 3 hari yang lalu.
Tapi mendengar itu, pemuda ini ngotot, loh. Pak D ini yang jangan bercanda. Oh, saya tadi malam itu ke sini. Anak saya itu jelas-jelas dipijat oleh Mbah Mi. Sesampainya di rumah, anakku itu langsung tidur pulas dan paginya itu dia bangun sudah ceria lagi. Nah, karena mendengar pemuda itu ngotot, akhirnya Pak D-nya si Rima ini langsung bilang, ya sudah kalau kamu nggak percaya, ayo sekarang ikut saya. Nah, akhirnya ternyata Pak D-nya Rima ini mengajak pemuda tadi menuju ke kuburan. Nah, di situ si pemuda tadi dihadapkan dengan sebuah kuburan yang masih basah. Bahkan kembangnya itu masih banyak sekali. Nah, melihat itu si lelaki tadi langsung duduk dan mukanya itu pucat karena dia ini melihat ada nisan bertuliskan Mbah Rumi lahir 1921. Pada akhirnya Pak D-nya ini cuma menenangkan pemuda tadi dan ya sudah Mas, kamu bantu mendoakan saja. Memang Mbah Mi dulu semasa hidup itu orangnya baik. Nah, setelah mendoakan di makam itu, pemuda tadi diajak masuk pulang ke rumahnya si Mbah Mi itu. Ketika masuk ke dalam rumahnya Mbah Mi, pemuda tadi bilang kalau Mbah Mi itu tadi malam duduk di ranjang ini yang berada di ruang tamu beralaskan tikar. Beliau duduk. Ketika pemuda itu datang bersama istrinya membawa anaknya, dia bilang kalau anaknya ini sakit. Nah, waktu itu Mbah Mi cuma langsung memangku si bayi tadi yang menurut pemuda itu aneh. Padahal bayi ini sejak dari rumah sampai ke rumahnya Mbah Mi itu, dia ini nangis terus. Tapi ketika sudah berada di pangkuannya Mbah Mi, bayi ini langsung diam. Tapi kenapa tadi malam Mbah Mi ketika diajak ngobrol pemuda itu, beliau hanya diam, hanya sambil mengurut si bayi ini. Dan yang menurut dia aneh, rambutnya Mbah Mi itu semua terurai, padahal kebiasaan dari orang di kampung itu, apalagi perempuan, rambutnya itu selalu digelung ke belakang. Nah, ketika selesai memijat bayi itu, langsung diserahkan kepada ibunya. Pemuda itu bermaksud memberikan imbalan berupa uang sambil mengucapkan terima kasih. Tapi Mbah Mi hanya menggelengkan kepalanya, kemudian beliau ini berdiri, berjalan menuju ke arah dapur. Nah, setelah itu pemuda ini pamit pulang. Nah, karena Mbah Mi di malam itu menolak imbalan, makanya dia datang lagi ke sini sambil membawakan beberapa bingkisan. Nah, sebenarnya pemuda tadi sempat masih belum percaya. Tapi mendengar semua cerita dan sempat dibawa ke makam itu, pemuda ini yang akhirnya tidak percaya karena mungkin masih merasa tadi malam itu hal yang gak masuk akal. Tapi yang memang itu terjadi. Dan pada akhirnya di sore harinya, pemuda itu datang untuk mengikuti acara tahlilan di rumahnya Mbah Mi ini sampai ke 7 harinya. Dan menurut cerita dari Rima, memang semasa hidupnya Mbah Mi itu jarang sekali beliau mau menerima upah ketika membantu warga, apalagi warga yang memiliki perekonomian yang biasa-biasa saja. Makanya kadang orang yang setelah ditolong Mbah Mi, mereka itu kembali lagi ke rumah Mbah Mi untuk membawakan sesuatu. Nah, itu adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Mbak Rimawati tentang almarhum dari neneknya yang sempat merawat dia dari kecil sampai umur 12 tahun. Dan Mbak Rima cuma berpesan untuk titip doa saja kepada almarhum Mbak Rima. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.